Ya, MG listeners, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan perubahan kepemimpinan ya dari Ratu Elizabeth II ke Raja Charles III, kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Selamat pagi waktu Indonesia, Bang Nuim. Apa kabar, Bang? Kabar baik, hampir selamat siang dari Melbourne. Hampir. Belum Hampir siang, selamat masih siang jam ya. 11-an. Jadi saya ucapkan selamat siang untuk Bang Nuim. Salam sehat selalu ya, Bang. Amin, terima kasih. Baik, hari ini bersama Eva kita akan bahas nih Bang terkait dengan pergantian kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II menjadi Raja Charles yang ketiga. Bagaimana respon negara persemakmuran Inggris, Bang Nuim, seperti Selandia Baru, Australia, hingga Kanada? Ya, mereka menerima karena ini merupakan kenyataan konstitusional. Jadi tidak bisa ditawar-menawar karena memang di dalam sistem kerajaan itu kalau sekiranya raja mangkat atau permaisuri atau ratu mangkat, maka putra mahkotanya yang akan meneruskan jabatan itu sebagai kepala kerajaan. Jadi seperti yang sudah pernah kita sebutkan sebelumnya, bahwa orang seperti Raja Charles III ini tidak punya kekuasaan eksekutif. Dia hanya punya wibawa. Bang Nuim sampaikan bahwa respon negara-negara persemakmuran Inggris menerima ya pergantian tahta ini, pergantian kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II ke Raja Charles III ya. Bisa disampaikan kembali, Bang Nuim? Iya, baik. Iya. Jadi secara konstitusional, negara-negara yang tergabung dalam persemakmuran, terutama ada beberapa 15 negara yang menganggap Ratu Elizabeth mendiang atau almarhumah Ratu Elizabeth sebagai kepala negara mereka, itu akan menerima siapa saja yang dianggap berhak untuk mewarisi tahta kerajaan Inggris dalam hal yang disebutkan sebagai putra mahkota, atau biasanya kalau lelaki disebutkan pangeran dari Wales, ya, the Prince of Wales. Jadi mereka akan menerima Raja Charles III. Masalahnya di Inggris sendiri, karena masih banyak juga orang menurut jajak pendapat yang belum bisa memaafkan 100% perbuatan Charles yang menyia-nyiakan Diana yang begitu disayangi oleh masyarakat, oleh rakyat Inggris, dan dia kemudian beralih ke pacar lamanya kalau mau dikatakan, yaitu Camilla. Nah, ini yang barangkali akan membuat beban yang sangat besar bagi Charles. Bukan saja dia mengambil alih jabatan yang ya cukup penting tetapi tidak punya kekuatan atau kekuasaan eksekutif itu di masa-masa perekonomian yang sedang agak berat, tetapi juga karena masih segarnya ingatan orang terhadap apa yang telah dilakukan oleh Charles terhadap istri pertamanya, yaitu Diana, Princess Diana, yang kemudian tewas secara mengenaskan ya dalam suatu kecelakaan lalu lintas di Perancis. Jadi sebenarnya untuk Charles memang bebannya bertubi-tubi dalam keadaan dia harus mengambil alih ketika Inggris memang sedang mengalami, sebagaimana halnya banyak negara lain, keadaan ekonomi yang berat. Dia juga barangkali masih harus memikirkan banyak yang masih ingat bahwa dia telah melakukan sesuatu yang dianggap sangat tidak pantas, sangat tidak terpuji terhadap istrinya yang begitu disayangi oleh begitu banyak umat manusia di permukaan bumi ini. Bang Nuim, artinya justru penerimaan dari luar Inggris, yakni dari negara-negara persemakmuran Inggris, lebih menerima dibandingkan Inggrisnya sendiri. Warga-warga di Inggris, bahkan ada survei YouGov menyampaikan bahwa dukungan atau penerimaan kepada Charles hanya 56% nih, Bang Nuim. Itu dia. Jadi kan kalau 56% memang di atas 50 ya, 50 tambah 1. Tapi kan dalam hal yang seperti ini dia harusnya diterima sampai 80% karena bagaimanapun orang Inggris itu sangat tradisionalis dan mereka itu sangat bangga dengan tradisi mereka. Lihat saja Scotland yang boleh dikatakan sudah bolak-balik minta memisahkan diri dari England dan sebagainya, itu masih mereka itu begitu terharu, begitu sedihnya, begitu duka laranya dengan kemangkatan dari Ratu Elizabeth. Sehingga banyak mereka yang mengatakan ini semuanya merupakan takdir oleh Tuhan, katanya, bahwa Elizabeth akan meninggal di Skotlandia karena begitu dekatnya dia dengan Skotlandia dan begitu dekatnya rakyat Skotlandia kepada Ratu Elizabeth dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat
banyak orang lalu berpikir apakah seorang Charles ketiga akan mampu untuk memikul beban yang sangat berat ini. Harus dijelaskan di sini bahwa ibunya, ya, bondanya almarhumah mendiang Elizabeth kedua itu tidak pernah ke universitas. Kalau Charles pernah ke universitas, memang tidak terlalu hebat. Waktu dia lulus dalam bidang sejarah itu tidak bisa dikatakan cum laude, ya, tapi dia lulus. Itu yang ingin saya katakan bahwa dari segi pendidikan, ya Charles ini lebih tinggi lah dibanding dengan mungkin raja-raja sebelumnya, ya. Karena dia pernah ke universitas dan itu salah satu universitas terbaik di Inggris yaitu Cambridge. Dia pernah sekolah waktu SMA, SMP, beberapa tidak terlalu lama di Australia. Dia mampu menerbangkan helikopter dan lain sebagainya. Tetapi barangkali yang dilihat orang sebagai hal-hal yang membuat mereka begitu sayang kepada raja atau ratu Inggris itu bukanlah barangkali kemampuannya menerbangkan helikopter, tetapi budi pekertinya, tetapi akhlaknya, moralitasnya. Nah, dari segi lain, kita harus mengakui bahwa Charles ini adalah orang di zaman ketika umat manusia masih belum begitu prihatin terhadap lingkungan, terhadap iklim. Charles sudah mulai menyuarakan pandangannya. Dan dia ketika masih jadi putra mahkota itu suka tidak segan-segan untuk menyampaikan pandangannya yang kadang-kadang bergesekan dengan kebijakan resmi dari pemerintah Inggris sendiri. Baik, nanti kita akan bahas soal itu ya Bang Nuim lebih dalam di paruh berikutnya, di segmen berikutnya. Tetapi kami ingin menyoroti di sesi ini adalah bagaimana kemudian dengan Australia, tadi sempat dibahas sebetulnya oleh Bang Nuim, bagaimana negara-negara persemakmuran menyambut dengan baik atau menerima dengan baik. Tetapi sempat muncul ya soal ada suara-suara bahwa Australia ingin keluar dari negara persemakmuran Inggris. Nah, bagaimana update-nya saat ini? Betulkah demikian atau sudah tidak ada lagi, sudah tidak muncul lagi wacana-wacana itu? Untuk sementara ini tidak ya. Memang sudah dari sejak semula Partai Buruh juga mengatakan dalam periode kekuasaannya selama 3 tahun ke depan, persoalan Republik tidak akan dimunculkan. Mungkin kata mereka nanti kalau sekiranya terpilih untuk kedua kalinya setelah 3 tahun, mungkin mereka akan membicarakan persoalan Republik ini. Karena memang di Australia ini sudah mulai banyak yang mengatakan, ya setelah Elizabeth udahlah, selesailah kita katanya. Kita mesti punya kepala negara sendiri. Karena sekarang ini kepala negara yang sekarang ini adalah perwakilan ratu atau perwakilan raja Inggris di Australia. Walaupun dia sebenarnya orang Australia, ya seorang jenderal atau jenderal purnawirawan dan lain sebagainya. Tapi mulai ada. Tapi pada saat sekarang ini mereka tidak mau membicarakan persoalan itu karena ini masih masa berkabung. Coba bayangkan, nanti pada tanggal 22 September ini Australia dinyatakan libur umum untuk berduka cita, untuk berkabung berkenaan dengan mangkatnya Ratu Elizabeth II. Begitu penghargaan yang mereka berikan kepada Ratu Elizabeth II. Sebab harus diingat bahwa memberikan libur umum itu berarti orang yang harus bekerja pada hari itu bisa dibayar sampai double. Untuk hari itu bisa dibayar. Jadi ini akan punya dampak yang luar biasa terhadap industri, terhadap para majikan dan lain sebagainya. Tetapi begitu hormatnya mereka kepada Ratu Elizabeth, mendiang Ratu Elizabeth, sehingga Australia menyatakan, telah mengumumkan bahwa pada tanggal 22 September akan diperlakukan sebagai hari libur umum. Jadi Australia masih tetap Australia, Selandia Baru, Kanada, inilah 3 negara persemakmuran yang boleh dikatakan yang sangat maju, yang sangat terkemuka, ini akan menerima terus Pangeran Charles, tapi barangkali ada batas waktunya menurut saya. Batas waktunya kapan atau seperti apa? Kalau sekarang tentu dipahami bahwa situasinya masih duka mendalam dan juga sudah ada statement sebelumnya dari Albanese menyatakan bahwa referendum bukan prioritas ya dari masa jabatan 3 tahun tadi. Bang Nuim juga sempat sampaikan ini. Tetapi apakah ada targetnya atau batas waktu yang sedang dipertimbangkan oleh Australia saat ini? Mungkin ada, tapi belum diumumkan kepada rakyat. Tapi seperti dikatakan tadi, ini tidak bisa diputuskan begitu saja oleh pemerintah. Ini harus melalui satu referendum. Dan referendum di masa lalu ternyata tidak berhasil.
tidak berhasil karena masih banyak rakyat Australia ini yang menghendaki sistem yang berlaku sekarang ini. Jadi di antara mereka itu banyak yang mengatakan, kalau tidak rusak, kenapa diperbaiki? Bukankah selama ini Australia telah menjalani masa-masa demokrasi dari katakanlah mulai abad ke-20 dengan begitu lancar, begitu aman, tentram, tanpa ada gangguan gejolak di sana sini. Kecuali barangkali ketika peristiwa pemecatan Perdana Menteri Gough Whitlam, tapi itu juga hanya satu kasus. Tapi secara umumnya boleh dikatakan Australia ini betul-betul stabil, ya, betul-betul stabil. Sehingga ketika diadakan referendum, orang juga bertanya, kenapa sih mesti diubah-ubah? Bukankah kita selama ini sudah bagus? Sebab masalahnya tidak ada campur tangan langsung dari London, dari Britania Raya, dari Kerajaan Bersatu terhadap urusan dalam negeri di Australia, urusan dalam luar negeri Australia. Australia ini tetap merdeka, tetap mandiri, bisa melakukan apa yang ingin dilakukan sesuai dengan kepentingan Australia sendiri tanpa menghiraukan apakah nanti Inggris akan setuju atau tidak setuju. Itu tidak menjadi masalah bagi Australia. Cuman secara konstitusional orang mengatakan, bukankah kita sebagai sebuah negara harus sudah berdiri sendiri? Jadi kita sebagai anak sudah dewasa, tidak lagi di bawah kungkungan, seakan-akan di bawah pengayoman dari Inggris. Ini hanya barangkali persoalan psikologis menurut saya. Karena banyak orang yang, masa bodoh, tidak peduli apakah kita persemakmuran atau tidak persemakmuran, itu nggak ada urusan. Karena kita sekarang misalnya, lihat, Australia itu lawan dagangnya yang terbesar bukan lagi Inggris kan, tetapi Tiongkok. Kemudian Jepang, Korea Selatan. Jadi daerah-daerah di sekitar sini dengan Indonesia dan lain sebagainya, bukan lagi dengan Inggris. Jadi sudah ada pemisahan itu dengan yang disebutkan the old country atau negara tua yang dimaksudkan dalam hal ini Inggris. Apalagi ketika Inggris waktu itu bergabung dengan Uni Eropa, ya Australia barangkali mungkin agak kecewa sedikit, tapi menyadari bahwa itu demi kepentingan Inggris juga. Jadi Inggris harus mendahulukan, mengutamakan kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, kalau referendum itu dibicarakan mungkin 3 tahun lagi, mungkin 6 tahun lagi, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Karena masih banyak urusan yang harus diberesi ya oleh pemerintah di Australia ini, pemerintah baru ini, termasuk diantaranya pembentukan sebuah komisi pemberantasan korupsi yang dijanjikan oleh Partai Buruh. Nah, ini menarik karena sekarang mulai diungkit-ungkit lagi persoalan ini tentang janji ini. Baik, artinya Bang Nui memprediksi bahwa dalam beberapa tahun ke depan tidak akan ada yang berubah dari konfigurasi negara-negara persemakmuran Inggris dengan sekarang Raja Charles III atau di bawah Raja Charles III? Tidak, kalau di kawasan seperti Selandia Baru, Kanada, Australia rasanya tidak. Mungkin di Afrika, tapi lebih mungkin terjadi perubahan-perubahan di Hindia Barat. Nah, Hindia Barat itu punya sejarahnya tersendiri ya, karena mereka merasa terpukul dahulu waktu mereka itu sebagai budak ya. Itu yang membuat mereka sekarang ini diantaranya sudah ada yang mulai mengatakan kami akan menarik diri dan kami akan menunjuk sendiri kepala negara kami yang tidak mewakili kerajaan Raja Inggris atau Ratu Inggris sekarang ini, Raja Inggris tentunya. Kalau di Hindia Barat ada kemungkinan beberapa negara mungkin akan mengundurkan diri dari persemakmuran. Tetapi kalau untuk daerah Oceania seperti Australia, Selandia Baru, dan kemudian di Amerika Utara, dan kemudian di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, India, Pakistan, itu nampaknya mereka adem ayem saja. Bagi mereka tidak ada masalah bahwa mereka merupakan bagian dari persemakmuran, tidak jadi persoalan apa-apa dan tidak mengganggu harkat dan martabat mereka sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Pangeran William dan Harry muncul bersamaan di Istana Windsor di momen duka kepergian Ratu Elizabeth II. Keduanya pun disambut antusias warga sekaligus simpatisan istana. William dan Harry hadir bersama istri Kate Middleton dan Meghan Markle menengok tumpukan bunga dari para pelayat untuk mengenang mangkatnya sang nenek. Ini merupakan penampilan perdana dua pasang anak Raja Charles III di depan publik sejak mangkatnya Ratu Elizabeth II. William dan Harry sempat diisukan memiliki komunikasi yang buruk dan memiliki perbedaan sikap antar keduanya.
Berpakaian serba hitam, kedua pasangan ini lantas menyempatkan diri menyapa warga yang berada di sekitar lokasi. William dan Harry mengucapkan terima kasih kepada warga yang ikut berduka atas kepergian pemimpin Britania Raya pada 8 September lalu. Bahkan Meghan mendapatkan pelukan dari salah satu warga yang berduka. Anggota kerajaan Inggris itu pun dengan ramah menyalami para pelayat dan menerima banyak bunga pemberian warga. Sekitar 40 menit, William, Harry beserta para istrinya menyapa warga sebelum kembali lagi ke kastil. Dan Bang Nuim, informasi tadi menunjukkan ya bagaimana muncul lagi secara perdana yang disebut muncul perdana Pangeran William, Harry, kemudian Kate Middleton dan juga Meghan Markle setelah sebelumnya diisukan bahwa William dan Harry memiliki komunikasi yang buruk dan memiliki perbedaan sikap di antara keduanya. Bagaimana Bang Nuim menganalisa soal hubungan kedua anak Raja Charles ini? Raja Charles ketiga. Inilah kasihan sebetulnya. Padahal waktu mereka sangat berduka lara, itu segala gerak-geriknya ditafsirkan. Kalau kita baca laporan-laporan para ahli yang disebutkan body language atau bahasa tubuh dan lain sebagainya, lirikan mata, kedipan mata, ayunan tangan, ayunan kaki, itu semua ditafsirkan macam-macam. Yang menyebutkan bahwa sebenarnya keadaan masih belum rukun antara kedua kakak abang beradik ini, kedua cucu dari Ratu Elizabeth atau mendiang Ratu Elizabeth ini. Jadi kesian sekali. Walaupun mereka itu sebenarnya seharusnya mereka dibiarkan saja untuk berkabung, ya, untuk betul-betul berduka cita, untuk berbela-sungkawa karena mangkatnya nenek mereka. Tapi bagaimana orang masih ingin mengetahui bagaimana ini hubungan antara kedua kakak beradik dari Putri Diana ini, apakah sudah akrab, apakah sudah rukun, apakah sudah yang sudah-sudahlah yang akan datang, jangan bikin lagi dan lain sebagainya. Kita tidak melihat ini dibiarkan begitu saja. Itu orang masih terus melakukan sorotan-sorotan yang ya menurut saya sebenarnya barangkali tidak begitu perlu ya. Tapi tentu banyak yang ingin mengetahui, makanya berbagai media itu minta keterangan para ahli untuk menjelaskan apakah hubungan antara William dengan Harry sudah rukun kembali, antara Kate dengan Meghan, karena Meghan belakangan ini nampaknya kurang begitu populer di Inggris, terutama karena apa yang dikatakannya ketika dia diwawancarai oleh bintang media di Amerika, Oprah ya. Oleh sebab itu kasihan sekali mereka ini. Apa saja yang mereka lakukan itu pasti ditafsirkan macam-macam. Kita harapkan saja bahwa segalanya ini akan ibarat kata orang biduk lalu kiambang bertaut kalau memang itu bisa. Sebab bagaimanapun kita harus menerima kenyataan secara konstitusional memang William pada akhirnya nanti akan menggantikan ayahnya Raja Charles ketiga. Cuman kalau boleh saya tambahkan sedikit ya, ini sekarang beredar suatu hasil tenungan. Nah, ini semacam ramalan bintang Anda ini oleh ahli tenung yang sangat terkenal di seluruh dunia, Nostradamus dari Prancis, yang mengatakan bahwa Ratu Inggris akan mangkat dalam tahun 22. Itu kenyataan katanya terjadi, bahwa Ratu Elizabeth memang mangkat dalam tahun 2022. Kemudian Charles tidak akan menjadi raja untuk waktu yang lama, karena dia nanti akan mengundurkan diri dan digantikan oleh seseorang yang di luar dugaan. Siapa? Kemudian muncullah cerita bahwa ada seorang lelaki di Australia ini berusia 56 tahun yang mengaku bahwa dia sebenarnya anak dari Charles yang tidak diakui oleh kerajaan, tapi dia tinggal di Australia. Nah, Nostradamus membuat ramalan bahwa yang menggantikan Raja Charles ketiga ini adalah orang yang di luar dugaan sama sekali. Bukan William, bukan juga Harry, tetapi mungkin pula katanya anak dari Raja Charles ketiga yang selama ini tinggal di Australia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menarik ya kalau mengikuti apa yang beredar begitu ya. Tetapi kita akan kembali lagi Bang Nuim soal masalah internal juga menjadi beban ya, beban berat dari Raja Charles ketiga, termasuk juga bagaimana hubungan anak-anak Raja Charles ini. Apakah akan menghambat kepemimpinan Raja Charles ketiga dengan masalah internal ini? Bang Ya, Nuim? itu ya. Ya.
Halo? Iya, silahkan Iya, dilanjutkan, Bang iya Nuin. memang, oke, saya lanjutkan ya. Hmm. Memang masalahnya internal dan eksternal ini, masalah yang dihadapi sekarang ini. Betul-betul ya dalam keadaan sekarang ini orang masih memikirkan soal pemakaman ya. Itu yang nomor satu dan lain sebagainya. Tapi sudah banyak kan yang mulai membuat perkiraan-perkiraan bahwa bagaimana nanti dia ketika berhadapan seminggu sekali dia akan menerima kunjungan Perdana Menteri Liz Truss. Ini sebagai suatu tradisi di dalam sistem konstitusional kerajaan di Inggris. Kemudian dia saban hari tentunya harus memeriksa dokumen-dokumen yang disampaikan dalam kotak merah. Ya, ini dokumen-dokumen pemerintahan. Jadi dia betul apakah dia punya kemampuan, ya Charles ini punya kemampuan, apakah dia tidak bosan nanti mulai membaca dokumen-dokumen. Ini semuanya akan merupakan ujian yang sangat berat. Jadi kalau kita melihat, oh enak jadi raja, barangkali tidak juga. Lebih enak mungkin jadi orang biasa daripada menjadi seorang raja, karena segala apa yang dilakukannya. Ketika dia bersin, orang akan membuat, wah ini apakah dia akan sakit pilek, ataukah dia akan dapat influenza, ataukah... Jadi ini adalah hal yang untuk seorang Charles yang terkenal begitu cinta pada alam, jadi yang lebih suka barangkali berada di dalam alam terbuka dan lain sebagainya. Apakah kungkungan dan disiplin yang begitu berat yang harus dia patuhi sebagai seorang raja akan membuat hidupnya lebih nikmat daripada sebelumnya? Karena kita tahu memang mendiang Ratu Elizabeth sendiri itu punya kebun yang sangat dia banggakan, dan dia pernah mengundang David Attenborough. Ini seorang pembawa acara di televisi yang sangat terkenal di seluruh dunia karena begitu pintarnya dia menyuguhkan cerita-cerita mengenai alam, mengenai flora dan fauna dan lain sebagainya, dan dia bangga menunjukkan pohon-pohon yang ditanamnya dan lain sebagainya. Tetapi Charles mungkin lebih ingin untuk keluar. Diketahui Charles ini juga orang yang menggemari mobil, dan mobil yang digemari itu tidak mobil otomatik, tapi dia lebih suka mobil yang manual dan lain sebagainya untuk menunjukkan keahliannya. Apakah semua ini harus dia korbankan atau akan dibatasi? Nah, ini beban. Apakah harus dibatasi? Sebagai raja dia tidak bisa berbuat seperti Anda dan saya. Kita bisa bikin apa, kita mau ke pasar, itu urusan kita. Kalau sebagai raja banyak kungkungan, banyak batasan-batasan yang tidak bisa diterobos begitu saja. Ya, menjadi center of attention ya. Apakah Raja Charles bisa menghadapi itu dengan track record yang sudah dilalui oleh Raja Charles ketiga? Ya, mesti. Karena dia mengatakan dia akan meneruskan. Jadi kan kalau kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh Elizabeth sebelum bahkan dia menjadi ratu, ketika menyampaikan sambutan kalau tidak salah di Afrika Selatan pada waktu itu, dia mengatakan seluruh hidup saya, panjang atau pendek, jadi seluruh umur saya, apakah saya berumur panjang atau berumur pendek, akan saya gunakan, saya menjadikan diri saya pelayan dari rakyat, dan itu dia buktikan. Dan Charles mengatakan bahwa seluruh hidupnya sekarang ini dia juga akan meneruskan apa yang pernah dicadangkan dan dijanjikan oleh ibundanya. Dan ini membuat seorang seperti Charles yang gemar atau punya kegemaran tertentu yang mungkin harus dibatasi setelah dia menjadi raja. Ada yang mengatakan, apakah dia akan puas dengan hanya nama Raja Charles ketiga? Karena dia punya nama George, dia punya nama Arthur misalnya, dia punya nama Philip, dia bisa memilih yang mana saja untuk dijadikan nama rajanya, bukan nama kelahirannya, tapi nama rajanya. Jadi nampaknya ada dalam keadaan seperti sekarang ini juga orang sudah membuat macam-macam rekaan, terka-terkaan, duga-dugaan. Apakah dia akan tetap memakai nama Charles ketiga? Karena begini, kalau boleh ditambahkan sedikit, sebelum Charles ketiga ini ada dua Charles, Raja Charles sebelumnya. Charles pertama itu di zaman istilahnya Puritan di abad ke-17, itu di zaman Oliver Cromwell. Nah, Charles pertama ini dari keluarga Stuart, sedangkan Charles ketiga dari keluarga Windsor. Jadi kerajaan Inggris itu juga punya semacam silsilah tertentu. Nah, Raja Charles pertama ini karena berseberangan dengan pihak Republiknya waktu itu berkuasa, yaitu Oliver Cromwell, yang kalau sekarang ini bisa dikatakan sangat radikal.
dalam anutan keagamaannya, sehingga melarang misalnya Natal tidak boleh dirayakan karena Natal tidak ada dasar-dasar keagamaannya dan sebagainya. Kemudian bentrokan antara raja dengan pimpinan republik ini, yaitu Oliver Cromwell, menyebabkan Raja Charles pertama dijatuhi hukuman mati, dipenggal di depan umum pada tanggal 30 Januari di abad ke-17. Nah, kalau dipikir tanggal 30 Januari itu di Inggris sangat dingin. Jadi ada kisah yang menarik di sini. Ketika Charles pertama akan keluar karena dia akan dipancung di depan umum, dia meminta kepada pembantunya supaya dia diberikan mantel yang tebal. 30 Januari itu musim dingin, sangat dingin. Kemudian pembantunya, ajudannya mengatakan, tuanku akan dipenggal, akan mati sebentar lagi, kenapa mesti mau sok-sokan pakai mantel tebal? Dia mengatakan, di luar itu dinginnya luar biasa. Kalau aku keluar tanpa mantel, aku akan menggigil. Kalau aku menggigil nanti rakyat, aku menyangka aku takut mati, padahal aku tidak takut mati. Baik. Akhirnya diambilkanlah mantel yang tebal dan dia dipancung di depan umum. Nah, kemudian tidak berapa lama kemudian dia digantikan oleh putranya Charles kedua. Nah, sekarang ini Charles ketiga. Jadi ada pandangan apakah Charles akan bertahan terus dengan nama Charles atau dia berhak untuk memilih salah satu dari namanya, yaitu Philip, Arthur, George, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat apakah dia akan mengganti namanya atau tidak. Ya, kita tunggu tanggal mainnya, kata orang kita. Tetapi kalau untuk proses pergantian nama seperti itu, apakah mudah dilakukan, Bang Nuim? Oh, mudah, itu prerogatif ya. Itu adalah prerogatif, itu hak sepenuhnya dari raja. Dia boleh memilih. Karena nanti kan ada penabalan kan, nanti kan ada yang disebutkan coronation, itu mungkin dilakukan, ada yang mengatakan mungkin musim bunga tahun depan ya, mungkin. Jadi sekarang ini baru dinyatakan, diproklamasikan sebagai raja, nanti ada upacara penabalan, penobatan dia sebagai raja. Jadi dengan tentunya dilakukan dengan mahkota diletakkan di atas kepala, dan itu biasanya dilakukan oleh pimpinan gereja Canterbury, gereja Anglikan, ya, pimpinan gereja Anglikan Canterbury. Itu semuanya akan juga merupakan peristiwa yang akan menarik banyak perhatian karena memang seremoninya, upacaranya sangat menarik. Ya, malumlah Inggris. Sekarang saja kita lihat tuh pakaian orang-orangnya itu kembali ke zaman bahula, boleh dikatakan. Tapi ya, itulah Inggris dengan segala macam tradisinya. Walaupun dia sudah menjadi negara maju, tapi tradisi tetap dipertahankan. Makanya mereka selalu mengatakan bahwa matahari tidak pernah terbenam di kerajaan Inggris. Baik, Bang Nuim tadi sempat sampaikan banyak tantangan, baik itu internal atau eksternal, yang harus dihadapi oleh Raja Charles III. Yang paling harus diselesaikan, yang urgent untuk diselesaikan dalam waktu dekat apa saja, Bang Nuim? Ya, masalah ekonomi tentunya. Dan kan sekarang ini sudah mulai terdengar lagi adanya gerakan-gerakan Skotlandia dan mengatakan masih ingin untuk referendum sekali lagi untuk kalau bisa memisahkan diri dari England. Kita mengetahui Irlandia Utara dari dahulu berbaku hantam. Irlandia Selatan itu sudah boleh dikatakan merdeka sekarang ini. Tapi di Irlandia Utara antara masyarakat penganut agama Katolik dengan masyarakat penganut agama Protestan itu masih belum ada keserasian begitu. Ini masih menjadi hal yang menyebabkan adanya perseteruan antara kedua masyarakat ini. Pernah kan terjadi begitu hebatnya baku hantam di sana yang membuat banyak orang tidak percaya bahwa di Inggris hal seperti itu bisa terjadi. Dan ini masih ada. Ini selama ini memang laksana api dalam sekam, kata orang. Ya, apakah ini akan muncul kembali ke permukaan karena adanya momentum pergantian di pucuk pimpinan kerajaan di Inggris. Kemudian Skotlandia yang juga sekarang ini masih terus mengatakan ingin kalau bisa untuk berdiri sendiri karena mereka tidak mau menerima bahwa Inggris secara keseluruhan telah keluar dari Uni Eropa. Mereka ingin bahwa Inggris itu tetap berada di dalam Uni Eropa sehingga mereka ingin untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, ya, seperti Irlandia Selatan, ya, atau disebutnya Air, yang di utara itu disebutkan Ulster. Jadi banyak tantangan-tantangan seperti ini yang dihadapi. Tentunya seperti dikatakan tadi, masalah ekonomi Inggris yang memang agak kewalahan belakangan ini, sehingga menimbulkan pergantian Perdana Menteri di tengah jalan disebabkan oleh
Boris Johnson yang dikatakan telah berdusta dan lain sebagainya. Nah, semua ini merupakan beban. Bagaimana apakah Raja Charles III bisa berkat pengaruhnya dan berkat simpati orang kepada ibundanya yang baru meninggal dunia terhadap dirinya akan menjadikannya sebagai orang yang punya pengaruh besar terhadap rakyat di Inggris. Ini harus kita tunggu. Agak susah untuk kita ungkapkan ke depan. Sementara ini orang masih betul-betul dirundung oleh perasaan yang sangat sedih karena telah ditinggalkan oleh seorang pimpinan kerajaan yang begitu mereka cintai. Jadi mereka masih belum memikirkan banyak hal masa depan. Mereka hanya masih memikirkan telah perginya sang ratu dan digantikan oleh putranya sesuai dengan konstitusi kerajaan di Inggris. Jadi kita harus barangkali bersabar sedikit untuk menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Betul, semuanya masih berduka atas kepergian atau mangkatnya Ratu Elizabeth II. Tetapi sejumlah pihak sudah memprediksi, Bang Nuim, bahwa dengan adanya Raja Charles III dan Perdana Menteri baru Liz Truss akan ada perbedaan karena Inggris akan memasuki era pasca Elizabeth yang diprediksi oleh sejumlah pihak akan ada perbedaan signifikan. Analisa Bang Nuim seperti apa? Ya, ini karena tidak selamanya ratu itu bisa dikatakan serasi dengan perdana menterinya. Kadang-kadang antara ratu dengan perdana menteri itu agak ada ketegangan juga. Misalnya dengan Tony Blair itu ada ketegangan karena Tony Blair ini terlalu muda waktu dia menjadi perdana menteri, sehingga kadang-kadang barangkali dia tidak begitu peka ya terhadap ratu. Nah, ada satu kejadian ketika Perdana Menteri Inggris itu adalah perempuan yang pertama bernama Margaret Thatcher. Ini Margaret Thatcher ini orangnya memang beringas, ya, orangnya sangat beringas. Margaret Thatcher ini, sehingga selalu dikatakan bahwa dia itu bawa tas bukan karena ada isinya, tapi tasnya itu kalau macam-macam menterinya dia hajar pakai tasnya. Itu cerita orang mengenai Margaret Thatcher. Pada suatu kali Margaret Thatcher mau menghadiri sebuah upacara, ada pesta besar yang penting sekali. Dan Ratu juga akan hadir. Kabarnya Margaret Thatcher mengirim pesan kepada para pembantu Ratu untuk menanyakan Ratu akan pakai busana apa pada malam itu. Jadi maksudnya Margaret Thatcher maunya jangan sampai tabrakan nih. Pakaiannya jangan sampai, malum lah kan barangkali, ya nggak tahu ya kalau untuk perempuan pakaian jangan sampai tabrakan, apalagi di suatu pesta besar begitu. Ratu saking gemesnya kepada Margaret Thatcher mengatakan, kasih tahu dia, saya tidak pernah katanya memperhatikan busana orang lain. Jadi bisa ketus ya, hubungan itu antara Perdana Menteri dengan Raja itu bisa ketus. Tapi Elizabeth umumnya punya hubungan yang baik dengan kebanyakan dari Perdana Menterinya, terutama Perdana Menteri pertamanya yaitu Winston Churchill. Kemudian dengan Tony Blair pernah ada singgungan sedikit, dengan yang muda Boris Johnson juga, tapi dengan Margaret Thatcher yang paling barangkali paling terasa adanya bentrokan itu. Nah, kita lihat sekarang ini Charles yang sudah jauh lebih berumur dari Liz Truss, apakah nanti bisa lebih tenggang menenggang? Karena Liz Truss dengan Charles ini ada sedikit persamaannya. Persamaannya begini, kalau boleh saya sebutkan di sini. Kita ingat ketika Putri Diana diwawancara, dia mengatakan, wah sulit nih. Karena dalam rumah tangga kami ini ada 3 orang. Artinya ada Camilla, ada dia, dan ada Charles. Nah, Liz Truss ini sendiri pun pernah punya pil ya, artinya pria idaman lain. Tapi kemudian dimaafkan oleh suaminya. Nah, apakah persamaan ini nanti akan menjadi perekat antara keduanya atau malahan menjadikan hal yang merenggangkan antara keduanya? Kita harus masih menunggu karena Liz Truss kan dari seorang menteri luar negeri sekarang menjadi perdana menteri. Nah, Charles dari seorang putra mahkota sekarang menjadi raja. Ini tentu ada hal-hal yang barangkali harus disesuaikan antara kedua orang ini yang tiap minggu akan bertemu, yang begitu sering akan bertemu, akan ada konsultasi dan lain sebagainya. Kita belum tahu bagaimana Charles sebagai raja yang berwibawa dengan Liz Truss sebagai Perdana Menteri yang berkuasa akan mencoba untuk barangkali menjalin suatu hubungan sehingga rambut tak putus, tepung pun tak berserak, kata orang.
menjaga sinergitas ya Bang Nuim antara Raja Charles III dan juga Perdana Menteri Inggris yang baru, Liz Truss tentunya ya. Iya, iya. Baik. Ini menarik untuk diamati. Menarik untuk diamati. Baik, berikutnya adalah soal bagaimana masa depan Inggris sebagai negara monarki modern, apakah akan sama seperti ini, seperti legacy yang ditinggalkan oleh Ratu Elizabeth II? Ataukah akan ada perubahan signifikan nantinya? Kalau perubahan konstitusional tidak, saya pikir tidak akan ada. Karena tradisi di Inggris itu sangat keras, sangat ketat. Kita lihat saja bahwa bagaimana jenazah itu dibawa dengan kereta meriam dan lain sebagainya, itu masih dipertahankan terus. Masih dipertahankan. Dalam segi tradisi itu, Inggris itu sangat enggan untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, kita melihatlah kehidupan orang-orang bangsawan di Inggris itu. Nah, apakah sekarang masyarakatnya yang sudah lebih multikultural, yang sudah lebih multinasional? Jadi kalau dulu kan masyarakatnya itu orang Wales, yang kalau bahasa Inggrisnya juga ada aksennya, kemudian ada orang Irlandia yang juga pakai aksen tersendiri, kemudian Skotlandia aksen tersendiri. Nah sekarang ini kan banyak orang India, banyak orang keturunan Arab, keturunan India, keturunan Tiongkok, macam-macam jenis, keturunan Afrika begitu banyak, Hindia Barat dan lain sebagainya. Apakah mereka ini bisa membaur dan mereka merasa Inggris? Ataukah mereka masih merasakan negeri asalnya? Mereka dituntut untuk merasakan keinggrisannya karena mereka sudah banyak yang tentunya generasi kedua, ketiga dan lain sebagainya. Nah, ini yang penyesuaian diri ini. Apakah bisa mereka ini menerima dilanjutkannya sistem kerajaan? Ini adalah hal-hal yang barangkali masih dipikirkan tetapi tipis kemungkinan akan terjadi. Mereka harus menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki oleh dalam tanda kutip anak negeri, dan anak negeri ini masih berbangga dengan sistem kerajaan yang mereka miliki sekarang ini, karena memang harum semerbak Inggris ini sebagai adik kuasa itu tidak bisa dipungkiri di zamannya. Kan kita mengetahui satu dari tiap-tiap 4 orang di permukaan bumi ini bisa berbicara bahasa Inggris. Ini adalah suatu kebanggaan bagi mereka. Jadi ada yang ingin mempertahankan ini, tapi ada juga yang mengatakan mungkin kita sudah di abad ke-21, mungkin kita harus seperti ya Amerika lah, tengok katanya. Nah, padahal Amerika sendiri itu kepingin kabarnya punya sistem seperti di Inggris ini, sehingga Kennedy dengan Jacqueline itu dianggap sebagai macam bangsawan di Amerika pada waktu itu. Jadi mereka juga ingin melihat, tetapi banyak juga yang tidak begitu menyukai sistem kerajaan ini karena ini katanya tidak berdasarkan meritokrasi, yaitu tidak berdasarkan kemampuan, tetapi berdasarkan keturunan. Baik, menarik ya Bang Nuim. Sekali lagi ini pertanyaan terakhir. Apa dari semua legacy yang sudah ditinggalkan oleh Ratu Elizabeth II, apa yang harus diteruskan oleh Raja Charles III di kepemimpinannya sekarang? Iya. Jadi Elizabeth ya di masa hidupnya sebagai ratu itu sangat mengikuti perkembangan. Hampir tidak ada yang luput dari pandangannya. Itu yang luar biasa, itu yang orang mengatakan Elizabeth ini mungkin ratu, tapi dia malam-malam katanya suka bangun di istana itu untuk ngecek katanya, apakah ada di istana itu lampu yang lupa dipadamkan dan lain sebagainya. Sehingga ada yang mengatakan begitu hebatnya Elizabeth sehingga tidak mengherankan kalau dia menjadi salah seorang perempuan terkaya di dunia. Jadi ketelitiannya itu yang sangat luar biasa yang membuat banyak orang kagum. Bagaimana seorang manusia seperti Elizabeth yang punya hobinya sendiri. Dia senang kuda. Dia senang anjing corginya itu waktu bukan alang kepalang. Dari dahulu anjing jenis corginya itu kecil-kecil dan kuda. Dia sangat suka dengan kuda. Sehingga kalau ke Australia pun kalau ada kesempatan dia itu pergi ke peternakan hanya untuk melihat kuda dan lain sebagainya. Dan dia seorang penunggang kuda yang cukup lumayan. Jadi ini yang sangat luar biasa mengenai Elizabeth ini. Baik, salah satu yang menarik adalah soal ketelitian Ratu Elizabeth II dan berbagai legacy, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Ratu Elizabeth II selama masa hidupnya, selama memimpin
selama 70 tahun ini harus dilanjutkan lagi ya oleh Raja Charles III di kepemimpinannya saat ini. Terima kasih jurnalis senior Bang Noim Hayat sudah bergabung bersama kami di Morning Station, Morning Traffic pada pagi hari ini. Salam sehat selalu ya untuk Bang Noim. Selamat siang waktu Terima kasih Melbourne, banyak. Australia.